Membahas soal kerugian dari layanan publik dan kompensasinya, sudah hadir bersama saya anggota Ombudsman Alvin Lee. Selamat malam, Pak Alvin. Pak Alvin, kalau kita lihat tadi keterangan dari PLN mengatakan siap memberikan kompensasi. Tetapi aturan kompensasinya seperti apa dan siapa saja masyarakat yang layak untuk mendapatkan kompensasi tersebut? Iya, sesuai dengan peraturan menteri, itu kan sebetulnya setiap pelanggan PLN berhak ya. Nah, dan dalam hal ini sangat disayangkan bahwa kompensasi itu hanya berupa diskon, pemotongan untuk periode berikutnya. Ya. Sedangkan kerugian ini kan sangat besar, apalagi Indonesia ini sekarang dalam transisi menuju masyarakat modern, di mana listrik ini merupakan kebutuhan pokok. Sehingga apa yang terjadi tadi kita melihat sendiri, pelayanan publik terganggu, bahkan banyak kerugian yang misalnya rumah sakit yang kecil. Ya. Itu pasiennya bagaimana, ya hal-hal seperti ini. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan kompensasi yang termuat dalam Permen 27 2017 itu memang tidak cukup untuk sangat kecil. Tidak setimpal. Itu sangat kecil dan tidak mendidik PLN sebetulnya. Tidak mendidik PLN. Tidak Kenapa mendidik. Anda katakan demikian? Ya karena itu kan hanya mengurangi pendapatan. Ya. Tapi itu sebetulnya bukan ganti rugi yang sebenarnya. Itu hanya kompensasi, kalau saya menilai itu seperti hadiah hiburan saja, mengurangi rasa sakit, tapi kerugian yang diderita itu jauh lebih besar, apalagi padamnya ini kan sampai belasan jam. Ya. Tadi Pak Alvin, saya baca juga dalam sebuah artikel mengatakan kalau di Australia nih contohnya, mati lampu sehari, gratis listriknya bisa sampai sebulan. Ya. Apakah cara-cara seperti itu yang harus diterapkan supaya setimpal ganti ruginya? Saya kira kita perlu belajar dari negara-negara yang memang sudah maju dan listrik merupakan kebutuhan pokok di sana. Dan juga kita melihat di Jepang, di Korea, listrik padam, menterinya mundur misalnya. Nah di sini kan ya maaf pun juga terpaksa aja kan kata maafnya kan. Nah saya menggarisbawahi bahwa dampak dari listrik padam ini sangat terasa ya. Misalnya seperti Transjakarta. Ya, Transjakarta busnya tetap bisa jalan, tapi haltenya yang terkendala kan, tap in tap outnya nggak bisa. Kemudian orang mau bayar parkir nggak bisa ya. Nah hal-hal seperti ini juga kami mendorong agar pelayanan publik ini juga mempunyai backup system. Ketika PLN ini mengalami kendala, apa yang kita siapkan agar pelayanan minimum ini tetap dapat dilaksanakan. Fasilitas publik ya, harus ada backup sistemnya. Betul. Anda belum melihat sampai sejauh ini kita memiliki backup sistem itu? Masih tergagap-gagap gitu. Tergagap-gagap. Kalau begitu sebagai masyarakat, kalau kita hanya berdasarkan kompensasi itu berdasarkan Permen ESDM nomor 27 2017 tadi yang sebetulnya dikatakan hanya diskon saja, diskon untuk tarif berikutnya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Apakah masyarakat bisa mengajukan gugatan atas buruknya pelayanan publik yang ia terima? Ya, tentunya itu merupakan hak masyarakat. Ya, saya juga memantau di media sosial banyak yang mengeluh, misalnya ikannya mati, kemudian makanan di kulkas rusak dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang sampai tadi pagi nggak bisa mandi. Nah, tentunya kerugian ini tidak bisa cukup dikompensasi dengan diskon tadi. Jadi kalau memang masyarakat ingin menggunakan haknya untuk melakukan class action, itu tentunya ada jalurnya ya? Ada jalurnya. Class action tadi. Tetapi menimbang baik buruknya kalau misalnya masyarakat mengajukan class action itu seperti apa Pak Alvin? Ya, class action ini kan ada prosesnya cukup panjang dan harus disertai pembuktian kerugian dan sebagainya. Nah, ini juga akan merupakan pembelajaran juga bagi bukan cuma pada PLN tapi juga semua instansi BUMN yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Jadi apapun hasilnya tapi ini suatu pembelajaran sebetulnya. Dan kami di Ombudsman juga sudah tadi siang rapat pleno kita sepakati dalam minggu ini, kemungkinan hari Rabu atau hari Kamis kita akan memanggil Dirut PLN. Oke, apa yang bisa dilakukan Ombudsman lebih jauh untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terkurangi akibat adanya peristiwa pemadaman listrik massal ini? Kami akan bahas lebih lanjut. Pak Alvin, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan anggota Ombudsman Alvin Lee. Pak Alvin, Anda Ombudsman berencana untuk memanggil PLT di Rut PLN minggu ini? Dalam minggu ini, kalau tidak salah Rabu atau Kamis, kita tadi jadwalkan itu. Karena ini sangat mendesak dan kami ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, bukan hanya apa yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman ini, tapi juga apa yang menyebabkan sedemikian lambannya mitigasi tersebut. Kemudian ke depan apa langkah-langkah yang akan dilakukan, termasuk juga kami tidak hanya berhenti pada minta keterangan ini, kami juga akan melakukan investigasi lebih lanjut tentang manajemen internal PLN sendiri. Kenapa? Karena ada dugaan ada buruknya manajemen internal PLN? Iya, dari lambatnya respons dari PLN ini kan menunjukkan ada sesuatu yang tidak lancar dalam mitigasi musibah ini kan. Apakah itu dari SOP-nya atau mungkin kurangnya latihan dan sebagainya. Kami juga ingin menggali lebih dalam tentang pasokan listrik. Sebab PLN ini kan juga beli listrik dari berbagai pembangkit ini. Transparansi, kualitasnya, biayanya dan sebagainya. Sebab di Rut PLN sendiri kan sebetulnya sudah tersandung kasus korupsi. Nah, kami ingin melihat selain kasus itu apakah ada maladministrasi lain di dalam PLN ini. Sehingga akhirnya berkaitan satu sama lain dan mengakibatkan semakin lambannya kalau ada masalah seperti ini penanganannya jadi lambat ya. Kalau begitu Pak Alvin, apakah PLN bisa memetik pelajaran yang begitu berharga dari kejadian ini, atau tadi Anda katakan siapa tahu karena sanksinya kurang, kompensasi yang diberikan juga tidak seberapa, akhirnya tidak mendidik juga buat PLN? Iya, saya yakin ini harus menjadi pembelajaran bukan hanya pada PLN, tapi seluruh BUMN yang melaksanakan pelayanan publik. Ya. Kita tadi juga melihat betapa Presiden juga sangat marah, ya. Tapi tidak cukup sangat marah saja. Ini harus benar-benar dibedah sebetulnya ada apa di dalam PLN ini. Ya, setelah itu harus ada pembenahan, bukan hanya dari PLN-nya saja, tapi mungkin juga struktur direksi, struktur organisasi dan sebagainya itu. Oke, mudah-mudahan ini semua betul-betul nanti bisa ditemukan apa sebetulnya akar masalahnya dan semoga kedepannya tidak akan terjadi hal serupa lagi. Terima kasih Bapak Alvin Lee telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami beralih. Permintaan kompensasi disuarakan sejumlah kalangan menyusul pemadaman listrik di beberapa wilayah di Pulau Jawa yang terjadi pada minggu kemarin. PLN memastikan siap memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ulasan kronologi pemadaman hingga bagaimana hitungan kompensasinya. Kita lihat pemadaman sendiri terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019 di mana gangguan sebelumnya sudah terjadi beberapa kali. Namun gangguan yang paling fatal terjadi pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan pemadaman pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat di sebagian wilayah di Pulau Jawa, ada Jabodetabek, sebagian wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Ini adalah wilayah-wilayah yang terdampak memang lebih banyak di bagian barat. Lalu kita lihat penyebabnya. Penyebabnya adalah adanya gangguan transmisi pada Ungaran dan juga Pemalang 500 kV ini salah satu penyebabnya dan tadi sudah dikonfirmasi oleh dari Eksekutif VP Corporate Communication, memang salah satu penyebabnya adalah adanya pohon yang mengganggu transmisi tersebut. Dampak dari pemadaman listrik banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya di ibu kota tapi juga di sejumlah kota di Jawa Barat dan juga Banten. Misalnya ada perjalanan LRT, MRT, 4 perjalanan, bahkan 4 MRT ini sempat berhenti di tengah jalan dan ini tengah berada di bawah atau tidak di atas tanah begitu, ada di bawah tanah. Ada juga 240 KRL yang terpaksa mengalami gangguan perjalanannya. Lampu lalu lintas juga padam
sehingga di beberapa titik khususnya perempatan-perempatan besar ini para pengendara terlihat berusaha saling serobot untuk bisa lolos dari perempatan tersebut. Lalu tol juga macet akibat mesin tap e-tol padam. Ini juga tidak terlalu lama sebetulnya karena petugas segera turun. Palang untuk yang biasa untuk di e-tol ini tidak beroperasi secara seperti biasanya, melainkan dalam posisi terbuka. Namun ada petugas yang ada di masing-masing gerbang untuk memastikan bahwa setiap pengendara yang lewat tap e-tolnya. Berikutnya sinyal provider terganggu ini dialami oleh banyak sekali operator, tidak hanya satu atau beberapa, dan ini juga mengganggu komunikasi. Berikutnya aktivitas perkantoran, perbankan, SPBU, dan juga fasilitas umum terganggu. Yang paling terganggu adalah transaksi, karena banyak sekali transaksi yang sudah beralih dari tunai menjadi non-tunai. Nah, sementara untuk transaksi non-tunai diperlukan listrik begitu. Tanpa adanya listrik, maka transaksi non-tunai yang banyak terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat perbelanjaan khususnya karena ini terjadi pada hari Minggu itu terganggu. Berikutnya kita lihat ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh PLN seperti pengamanan dan scanning assessment GSW atau ground steel wire, lalu penyalaan pembangkit listrik. Sudah ada PLTA di Saguling dan Cirata yang mensuplai listrik ke beberapa induk-induk gardu seperti Gandul dan juga Balaraja. Ada juga pengaturan UP2B, unit pelayanan pengaturan beban. Ini ada sedikit upaya yang dilakukan oleh pihak PLN, lalu kita juga bisa lihat di berbagai media sosial ada gambar-gambar yang beredar, begitu petugas-petugas PLN yang naik ke tower-tower dan berupaya untuk memperbaiki segera transmisi dan sejumlah gardu induk yang rusak. Ada kompensasi yang akan diberikan oleh PLN. Ini yang sudah diungkapkan oleh para direksi PLN, ada komitmen di sana dan ini memang mengacu pada Permen SDM nomor 27 tahun 2017. Kompensasi besarnya adalah 35% dari biaya beban atau rekening minimum konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment. Ini berlaku untuk mereka konsumen non-subsidi. Sedangkan untuk konsumen subsidi, besaran kompensasinya adalah 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik. Nah, permasalahannya adalah penghitungan ini biasanya dihitung oleh mereka yang berlangganan pasca bayar. Artinya ketika tagihan keluar nanti akan mendapatkan kompensasi begitu, akan dipotong. Permasalahannya bagaimana dengan mereka yang prabayar begitu dengan menggunakan token ini yang belum ada mekanismenya dan perlu penjelasan lebih lanjut lagi.